Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malaikat adalah makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memuji Allah, mereka juga mendoakan orang-orang soleh. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa mereka berdoa bagi orang mukmin, baik doa secara umum maupun khusus, agar dapat didoakan, bahkan diidolakan oleh makhluk dari cahaya tersebut. Amalan apa yang bisa kita kerjakan? Selain didoakan, apa saja manfaat lainnya? Selain malaikat, siapakah yang juga berdoa bagi orang yang melakukan amalan itu? Menjenguk orang sakit. Menjenguk yang sakit dan mendoakan kebaikannya akan mendatangkan doa malaikat. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersalawat meminta ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersalawat untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya orang yang bisa meluangkan waktu untuk menjenguk muslim yang sakit. Duduk menunggu waktu sholat. Ada seorang muslim selesai sholat berjamaah tidak langsung pulang ke rumah. Ia beristirahat sejenak sambil berzikir menunggu sholat berikutnya. Orang tersebut akan didoakan para malaikat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Tidur dalam keadaan suci. Setiap rutinitas umat muslim bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal itu jika sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidur pun bisa diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat At-Tabarani. Nabi pun senantiasa tidur dalam keadaan suci. Merapatkan saf solat. Para malaikat juga akan berdoa bagi muslim yang berada di saf pertama dan merapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Para sahabat lantas bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di saf kedua? Beliau Rasulullah SAW menjawab, juga untuk saf kedua. Hadis riwayat Ahmad. Menafkahkan harta di jalan Allah. Orang-orang yang dengan ikhlas menafkahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan akan mendapatkan doa dari malaikat. Bagi orang yang tak mau mengeluarkan hartanya juga didoakan mendapat kehancuran. Na'udzubillah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi hari, melainkan dua malaikat akan turun. Salah satu malaikat tadi berkata, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang berinfak. Dan satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kenistaan bagi orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Tak hanya umat manusia yang berselawat pada Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi malaikat dan Allah juga. Imam Baitlawi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa salawat dari Allah dan malaikat pada Nabi sebagai bentuk perhatian dan menampakkan kemuliaan beliau dan mengagungkan kedudukannya. Bagi umat, salawat adalah perintah agar turut serta memperhatikan pengagungan tersebut. Sebagai pengikut, kita lebih selayaknya mengagungkan baginda Rasulullah. Selain sebagai bentuk pengagungan, ternyata malaikat akan mendoakan kita jika bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan hadis. Abdullah bin Amr pernah berkata, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya 70 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mendoakan kebaikan orang lain. Mendoakan orang lain bukanlah sesuatu yang biasa. Ternyata hal itu memiliki manfaat bagi diri sendiri. Mendoakan orang lain akan dibalas dengan kebaikan yang sama dengan yang kita doakan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak berada di hadapannya akan dikabulkan oleh Allah. Di atas kepala orang muslim yang berdoa tersebut terdapat seorang malaikat yang ditugasi menjaganya. Setiap kali orang muslim itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, niscaya malaikat yang menjaganya berkata, "Amin, semoga Allah mengabulkan dan bagimu hal yang serupa." Hadis riwayat Muslim. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Menunjukkan kebaikan kepada orang lain bisa dengan lisan atau perbuatan. Kebaikan yang dimaksud bisa kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Kebaikan-kebaikan itu seperti memberi nasihat, menulis buku, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang melaksanakannya, penghuni langit dan bumi mendoakannya. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang melaksanakan sahur. Jika seseorang sahur dan niatnya menjalankan sunnah Nabi, kemudian mengikuti cara Rasulullah berpuasa, maka sahurnya akan bernilai ibadah. Tentunya akan diganjar dengan pahala. Tak hanya itu, Allah dan malaikat akan mendoakan orang yang melaksanakan sahur. Hal ini sejalan dengan hadis. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang melaksanakan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Orang berpuasa yang di depannya orang lain sedang makan. Perintah puasa sudah ada di dalam Al-Quran. Selain dapat pahala, puasa juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Ada banyak keistimewaan seseorang yang menjalankan puasa. Tidurnya saja bisa mendatangkan pahala. Tak hanya itu, jika seseorang sedang berpuasa, sedang ada orang yang makan di depannya, ia akan diganjar doa dari malaikat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ummu Amarah binti Ka'ab dari kalangan Ansor bahwa Nabi SAW mampir ke tempatnya. Kemudian Ummu Amarah menyuguhkan kepada Rasul makanan. Lalu Rasulullah bersabda, "Makanlah." Kemudian ia berkata, "Aku sedang berpuasa." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang berpuasa ketika di hadapannya ada orang yang makan sampai dia selesai makan atau kenyang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sahabat beriman, itulah amalan-amalan yang bisa membuat malaikat mendoakan dan mengidolakan kita. Hal ini karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
Bahkan Allah pun turut memuliakan dan memberi pahala orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan itu. Hal ini menunjukkan betapa Allah sayang kepada hambanya. Kasih sayang itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.